Cek cek 1 2 3. Oke, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau nge-review custom ROM yang berbase MIUI. Dan ini adalah ini adalah MIUI WolfOS 12.58 dengan kernel bawaannya dia pakai Nexus kernel Lavender Q All V5. Oke, sebelumnya aku sudah tes sebenarnya, dan ini aku install ROM-nya untuk yang kedua kali ya. Oke, langsung aja dengan kernel bawaannya tadi itu. Aku tes CPU throttling-nya, dia dapat kayak gini. Lumayan sih menurutku ya. Mulai dari awal sampai akhir, walaupun ada yang enggak stabil ya. Tapi menurutku itu udah lumayan oke lah. Terus untuk hasil Antutunya dapat kayak gini, 182.000 sekian. Menurutku ini udah tinggi banget ya. 182.000 ini di Lavender guys. Jadi kalau Lavender itu standarnya berapa kemarin, 160-an ya, gak tau lah, pokoknya sekitar segitu ya. Kemudian untuk penggunaan baterainya kemarin aku tes dari sekitar 70-an persen sampai 50-an sampai 20-an persen itu aku pakai main game. Dapat berapa kemarin, sekitar 2 jam gitu ya, pokoknya kayak gitulah intinya. Kemudian untuk bloatware-nya itu kayak gini ya, kecuali di bagian Swift Backup ya. Ini aku sudah install Swift Backup sama Magis, dan Magisnya juga sudah aku hidden. Untuk safety netnya kita cek dulu. Hasil safety netnya bisa tercentang biru semua ya. Terus di bagian dalamannya kayak gini, ada ekstra fitur. Untuk ekstra fiturnya tampilannya baru ya, untuk di Android 11 ini di About Project kayak gini tampilannya. Nama-nama di anggota WolfOS, di situ ada Bang Gendul juga. Kalau kalian tahu yang mana silahkan komen di bawah guys ya. Terus kemudian untuk status bar di sini kita bisa ubah-ubah ya. Di sini aku pakai yang gaya Wolf Style Dual 6 nomor 6. Hasilnya kayak gitu. Kalau untuk yang defaultnya seperti biasa ya, kayak gitu. Kalau untuk menu yang lain kayak gini, ada beberapa fitur yang nggak aku tahu guys ya. Ada delimiter, itu apa aku nggak paham ya. Kalau kalian ada yang paham silahkan komen aja guys ya, biar kita bisa saling sharing kayak gini. Terus ada juga display setting. Kalau ini aku lumayan sih agak paham sih. Unread message ini buat nampilin pesan yang belum kita baca, jadi nanti bakalan muncul terus di notifikasi. Di bawahnya ada kayak gini, ada add 5 and 6 styles. Ini apa ya, aku biarin aja kayak gini karena aku juga nggak tahu fungsinya buat apa. Kemudian ada navigasi pulse. Untuk pulsenya ini dia munculnya di atas navibar ya. Kalau di Android 10 kan dia bisa ada di dalam navibar, tapi kalau untuk di Android 11 itu di atas navibar. Coba kalau di Android 11 pun dibikin kayak di Android 10 ya, bisa ada di dalam navibar gitu, pasti lebih hemat tempat ya, jadi lebih keren gitu. Kemudian untuk yang lain ada developer option kayak gini, aku aktifin aja lah. Di bawahnya ada extended power menu. Ini kalau kita aktifin, kita nanti bisa milih extended menunya di sini di bagian report sini ya. Kalau kita klik nanti bakalan muncul lagi mau ke recovery, bootloader, atau ke mana ya, ADB gitu kalau nggak salah. Terus kemudian ada WolfOS part, dalamnya kayak gini, ada display color calibration, ada FPS info, terus ada spektrum juga. Ini buat milih mau dipakai buat apa, performa, baterai, gaming, sama ultra baterai. Terus ada enable bus juga, ada CPU bus, GPU bus, smart charging, tapi aku nggak pakai untuk smart chargingnya ini. Terus di bagian paling bawah ada direct sound enhancer-nya juga ya. Lumayan lengkap sih kalau untuk Xiaomi partnya di sini. Ada enable USB fast charge di bagian bawah. Kalau yang atas tadi ini kemungkinan buat ngatur baterainya ya, kayak notifikasi gitu, kayak peringatan gitu. Di bawahnya lagi ada kontributor, nama-nama yang terlibat, ini nama-nama developernya kayaknya ya. Kalau di sini untuk Bang Gendulnya nggak ada ya namanya. Kemudian kita cek di bagian SIM card dan mobile network, apakah di sini sudah ada buat kunci jaringan. Ternyata cuma 3 pilihan ya, standar ya, belum ada banyak pilihannya. Terus kita cek di connection dan sharing,
Untuk MIUI ini kayaknya emang nggak support buat sharing VPN ya, jadi kalian bisa lihat sendiri di sini nggak ada pilihan VPN nya. Tapi kalau di sini ada ya, yang di luarnya sini. Nggak tahu ini bisa buat sharing VPN apa enggak, tapi kayaknya sih nggak bisa. Kemudian ada always on display dan lock screen. Cuman untuk always on display ini aku sudah tes, sudah aku aktifin, tapi kok nggak muncul ya untuk AOD-nya ini. Nggak tahu kenapa, biasanya sih emang dihapus ya, tapi nggak tahu juga sih. Terus di bawahnya ada menu display. Kalau untuk menu displaynya masih sama aja kayak biasanya. Terus ada sound dan vibration. Di bagian paling bawah ada sound effect kayak Mi Sound Enhancer tadi. Ini bisa kita atur kalau kita colokin headsetnya kan. Terus ada notifikasi dan control centernya. Ini kalau kita slide yang sebelah kanan, ini kita bisa langsung slide kiri ke kanan ya, buat pindah dari control centernya ke notifikasi guys. Jadi nggak perlu kita slide dari atas ke bawah gini ya. Di bagian status bar tampilannya kayak gini, masih tetap sama kayak biasanya. Terus untuk password dan security ini semuanya normal, nggak ada kendala. Kemudian untuk special fitur ada gaming turbo juga, seperti ini gaming turbonya. Coba kita cek di bagian paling bawah, nggak ada advance ya. Kalau untuk di bagian control centernya ini, waktu kita slide dia nggak tenggelam ya, kayak gini. Oke, sudah aku atur di sini. Ternyata ada ya, untuk pilihannya juga lumayan lengkap sih. Ada direction tadi, kemudian ada balance yang thermal tadi ya, kita bisa atur juga di sini. Aku pilih punyanya gaming aja. Terus ada info overlay, di situ muncul ya sebelah pojok kanan atas. Terus ada Xiaomi Part juga kayak yang tadi. Kalau untuk kekurangannya di sini ada di bagian kamera guys ya. Jadi untuk kameranya ini ada masalah di bagian more, terus ada di panorama. Jadi kalau panorama ini kita klik, dia bakalan stuck, nggak bisa diapa-apain guys. Jadi kita bisa klik tombol reset, lalu kita hapus dari sini, kemudian kita buka lagi kameranya. Kemudian untuk AI ini off ya, nggak berfungsi. Terus kita cek di bagian setting. Untuk watermarknya ini kalau kita aktifin dia bakalan ngebug. Jadi hasil kameranya nggak muncul kalau kita aktifin dua ini ya, atau salah satu diantaranya. Terus kemudian di bagian bawah ini ada fingerprint shooter, tapi waktu kita aktifin dia tetap off ya, nggak berfungsi. Kalau untuk shooter sound ini dia mau diem guys. Kemudian balik lagi ke bagian direct ini ya. Untuk direct sound ini misalkan nanti kalian pakai itu kadang mati gitu, kalian tinggal on offin gini aja, nanti bakal berfungsi kembali. Ya kira-kira mungkin itu dulu untuk review custom ROM Lavender ini. By the way, untuk Redmi Note 10 ku sudah aku jual dan aku tukar sama Redmi Note 7 ini, karena Redmi Note 10 kan gacha ya, jadi aku kebagian kebetulan aja aku dapat device yang kurang oke. Jadi di bagian layarnya itu kalau disentuh kurang responsif gitu dan kadang nggak berfungsi. Jadinya aku tuker aja lah, ganti ke Lavender. Lagian juga Redmi Note 10 kalau dibuat oprek kan agak ini ya, agak ribet gitu loh. Beda sama Wired atau Redmi Note 7. Oke, gitu aja. Makasih banyak sudah nonton. Kalau kalian pakai Lavender jangan lupa di subscribe. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Bang Gino pamit undur diri. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.